Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk update The Merge Ethereum itu semakin dekat. Apa saja sih hal yang harus kita perhatikan? Benarkah ETH atau Ether itu adalah aset blue chip terbaik selama kita menuju akhir tahun 2022? Bener nggak sih itu? Di video ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan, mungkin hal yang kurang jelas atau miskonsepsi seputar The Merge. Nanti kalian bisa temukan semua jawaban itu dan penjelasannya di video ini, biar kalian nggak salah kira nih, apakah beneran bullish atau cuman hype narasi doang. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Yang pertama, mari kita tanya pertanyaannya dulu nih. Apa itu The Merge? The Merge adalah peralihan Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake. Kita tidak akan bahas lengkap soal perbedaannya, tapi intinya kami sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau mau disingkat, ini adalah sistem untuk mencegah biar nggak dikira satu orang itu adalah banyak orang. Kadang kan ada yang berpura-pura bikin akun tuyul istilahnya. Dibikin rame biar seolah-olah dia bisa mendominasi. Dia yang ngatur nanti ke depannya mau seperti apa. Dengan Proof of Work dan Proof of Stake, itu artinya kita jadi tahu menentukan siapa sih produsen blok yang bikin blok dan siapa yang menentukan, dan validitas transaksi itu mana aja yang benar, serta seluruh data dalam jaringan mana yang tidak salah dan valid. Kalau mau tahu lebih lanjut itu sebenarnya ada banyak referensi ke video kami sebelumnya juga di channel YouTube Republik Rupiah. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah nonton atau mungkin sering ke Republik Rupiah atau baca-baca, mungkin kalian lebih mudah paham. Tapi kalau belum pun nggak masalah. Nanti di akhir video ini kami akan berikan beberapa referensi video yang kami maksud. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu adalah dampaknya itu apa sih The Merge? Apakah akan berpengaruh ke harga Ether? Mungkinkah terbang tinggi? Mungkin lebih bullish? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal supply dan demand, itu kan penawaran dan permintaan. Nah, tekanan supply dan demand untuk ETH itu akan berubah secara substansial nanti setelah The Merge. Dan banyak orang itu sebenarnya meremehkan ini. Mari kita lihat. Singkatnya ya, tiap hari itu kan di semua aset keuangan ada yang beli, ada yang jual. Nah, setiap yang jual aset itu menekan harganya. Jadi, kalau kita lihat tekanan jual harian itu di Ethereum ada sampai berjuta-juta dolar. Nah, setelah The Merge terjadi, tekanan jual jutaan dolar di ETH itu akan digantikan oleh tekanan beli setelah The Merge. Jadi yang tadinya orang-orang pada ngejual, beli. Gimana tuh maksudnya? Coba kalian bayangkan ini dan renungkan kalimat ini. Setiap hari kita bakal perlu orang-orang untuk menjual ETH agar harganya ditekan biar nggak naik. Coba kalian renungkan sejenak kalimat itu. Nah, kita bisa lihat nih argumen supply dan demand ini dari segi data. Jadi kita bukan cuma omong kosong, dan ini semua menurut basis harian yang sudah kita bisa lihat dari jaringan Ethereum sendiri. Jadi bukan hanya omong kosong ya, kalian bisa lihat nih gambarnya di layar. Yang di bagian Proof of Work, itu ada tulisannya tekanan jual harian itu sebesar 19 juta dolar. Terus tekanan beli harian itu sebesar 8,5 juta dolar. Jadi kalau misalkan kita hitung matematikanya, angka bersih Ethereum selama Proof of Work itu ada tekanan jual setiap hari sebesar 10,5 juta dolar. Kita beralih ke yang Proof of Stake nih. Ada tekanan jual hariannya 0,3 juta dolar, tekanan beli hariannya itu 8,5 juta dolar. Jadi angka bersihnya kalau dihitung itu ada 8,2 juta dolar tekanan beli setiap hari. Itu kenapa kok angkanya bisa berubah dan perhitungannya berubah? Karena di Proof of Work kita harus mencetak koin untuk bayar si miners. Sedangkan Proof of Stake udah nggak ada miners, jadi nggak perlu cetak koin baru untuk bayar miners. Hanya bayar orang yang staking, dan itu lebih sedikit daripada kalau bayar miners. Jadi intinya guys, kalau melihat dari data dan angka tadi, anggap ini ya, bayangkan kalau The Merge terjadi hari ini juga, 10 juta dolar tekanan jual ETH itu akan berganti menjadi 8 juta dolar tekanan beli. Artinya apa? Sekarang itu kita butuh 10 juta dolar uang baru yang harus masuk setiap hari untuk menjaga harganya ETH itu biar kuat, ketahan di situ biar datar. Nah, nanti setelah The Merge, kita malah butuh 8 juta dolar ETH untuk dijual, untuk bisa nahan harganya biar nggak melejit, biar nggak naik. Jadi itu kan luar biasa bullish ya setelah The Merge untuk ETH. Tapi ada orang yang berkomentar mungkin argumen, lah bro,
kalau asumsinya miners itu jual hasil terbitan koinnya dan si orang yang staking ETH itu cuman jual kecil, itu kan berarti kesalahan logika cherry picking. Artinya kayak bias kan, kita cuman pilih-pilih karena kami suka dengan Ethereum. Nah, kita perlu nih konfirmasi dengan data aja nih. Kalian bisa lihat sendiri di gambar yang baru ini memperhitungkan persentase bahwa si orang misalkan staking ETH itu ngejual 100% asetnya pun tetap bersih angkanya. Hasilnya di gambar kelihatan selalu bersih, hanya tekanan beli aja untuk proof of stake. Jadi bahkan misalkan ada banyak tekanan jual, misalkan staker yang orang-orang staking ngejual 100% koin mereka, kalian bisa lihat proof of stake-nya tetap di positif, nggak ke bawah sampai yang negatif kayak proof of work. Jadi oke, sekarang kalian paham itu dampaknya dari the merge. Untuk aset ETH itu bullish. Tapi pertanyaan sebenarnya, kapan the merge? Kita perlu kasih latar belakang dulu sebelum kita ngobrol soal tanggal. Latar belakang teknisnya gini, kan the merge itu sudah dikerjakan bertahun-tahun melalui banyak uji coba dengan jaringan DevNet, ada Shadow Fork, ada Testnet. Itu semua adalah istilah teknis yang intinya mereka sedang menguji coba, lagi testing lah. Nah, yang terakhir kemarin ada namanya Sepolia. Itu sudah berhasil transisi jaringannya ke Proof of Stake. Nah, sekarang kita udah siap masuk ke tahap uji coba yang terakhir. Nama testnet yang terakhir adalah Goerli. Jadi, cara the merge yang ini berbeda dari sebelumnya. Yang Goerli ini akan melibatkan dua fase. Ada fase Bellatrix dan ada fase Paris. Si Bellatrix itu akan terjadi pada epoch 112260. Kapan tuh waktunya? Kalau diekspektasikan tanggalnya sekitar 4 Agustus jam 8.30 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi ya sekitar setengah 8 waktu Indonesia Barat. Setelah Bellatrix yang aktif, fase Paris akan terjadi pada perkiraan tanggal 6-12 Agustus. Jadi itu hanya hitungan hari sejak kalian nonton video ini. Dan itu nanti akan ada banyak peran yang diminta untuk dari para operator node sih. Jadi untuk yang menonton, misalkan kalian operator node, ada beberapa tugas. Tapi kalau kita cuman sebagai pengguna Ethereum biasa atau cuman megang ETH, itu kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk Goerli ini. Nanti pas akan masuk the merge di jaringan utamanya Ethereum yang namanya mainnet Ethereum, itu baru akan ada pengumuman selanjutnya. Nanti akan kami update juga kok di YouTube ini. Jadi soal tanggal kapan the merge yang dijadwalkan untuk Ethereum transisi ke Proof of Stake itu masih belum ditentukan. Sumber apapun yang bilang ada tanggal pasti, itu kemungkinan besar memang hanya menipu. Jadi hati-hati dan waspada guys. Kalau tidak ada isu selama the merge yang Goerli ini, yang testnet terakhir ini, dan fitur software yang penuh dirilis, komunitas baru akan memutuskan tanggal ekspektasi untuk the merge di mainnet Ethereum. Nanti update berikutnya akan kami bagikan setelah blog resminya keluar. Namun, kalau ada isu pada tahap proses yang dikira kurang memungkinkan, maka akan diselesaikan dahulu sebelum lanjut. Jadi kalau semuanya udah beres, baru nanti bisa kita estimasi tanggal pasti untuk the merge di mainnet Ethereum itu kapan. Jadi dalam kata lainnya guys, segera. Terus orang kan kadang nanya, oke, kenapa kok lemot? The merge itu udah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Gimana kalau Vitalik Buterin udah keburu tua atau mungkin dia malah menghilangkan diri? Satu hal yang tidak banyak orang tahu adalah Ethereum sebenarnya dikerjakan oleh banyak sekali orang dan kontributor dari seluruh dunia. Developers yang mengerjakan dan mengelola jaringan Ethereum tuh ada luar biasa banyak. Sejauh ini paling banyak dibandingkan jaringan smart contract lain. Dan yang berfokus pada the merge itu ada ratusan hingga ribuan orang. Dengan beberapa di antara mereka yang biasanya puluhan itu muncul bergabung dalam meeting online secara rutin. Nah, tim kami di RR tuh sering menyaksikan proses ini lewat meeting all core developers di Ethereum setiap 2 mingguan kadang. Nah, all core devs ini adalah forum reguler untuk para kontributor Ethereum membagikan perkembangan mereka, proposal EIP, dan merencanakan kerjasama. Yang luar biasa hebatnya itu apa? Meeting ini sangat demokratis. Ada puluhan orang, kadang sampai 30, bisa lebih, kadang bisa kurang, tergantung. Dan itu beberapa orang yang kadang anonim, kadang kelihatan wajahnya, kebanyakan memang kameranya dimatiin. Nah, kerennya mereka tuh punya suara dan peran penting. Mereka semua berkumpul untuk mendorong pengembangan jaringan finansial Ethereum yang sebesar pada puncaknya tuh hampir $500 billion.
Jadi siapapun tuh bisa mengusulkan topik saat meeting, dan siapapun bisa kontribusi opini. Diskusinya padat, jelas, to the point. Umumnya juga fokus pada tugas-tugas engineer, tapi juga menjangkau banyak hal tentang dasar jaringan kripto, entah itu ekonomi, desain mekanisme, tata kelola, dan budaya. Nah, secara rutin si pendiri Ethereum, Vitalik Buterin sendiri itu juga hadir kan, tapi terlepas dari statusnya dia yang tinggi di mata komunitas kripto, Vitalik itu tidak diperlakukan berbeda daripada kontributor lain. Dengan penuh respect, tapi tanpa perlakuan atau kehormatan khusus. Kalau ada yang nggak setuju, bisa. Dan ada pendekatan engineer yang diselesaikan secara teratur. Jadi nggak ada yang namanya 100% harus nurut sama Vitalik. Karena yang mereka pikirkan tuh bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kesuksesan Ethereum secara menyeluruh. Dengan banyaknya bilioner yang egois dan pada pegang pengaruh mutlak, karakternya si Vitalik tuh kebalikannya. Dia malah sangat mudah didekati, sangat ramah, friendly, dan itu jadi hebat. Jadi masuk akal kalau etos desentralisasi yang demokratis ini menginspirasi bahkan bukan cuma di meeting doang, tapi semua aspek Ethereum. Protokol keuangan, produk budaya, proses tata kelola, dan sekarang bahkan The Merge Ethereum ini, itu semua tunduk pada prinsip desentralisasi. Progresnya nggak terjadi lewat satu pihak entitas, tapi terjadi lewat koordinasi individu tanpa kuasa yang lebih besar antara satu orang dengan orang yang lainnya. The Merge itu terbukti merupakan tugas yang luar biasa kompleks dengan banyak tantangan. Itulah kenapa update software biasanya lebih cepat kalau di HP, entah itu dari kayak Google, Microsoft, Apple, atau Samsung. Tapi kalau yang desentral kayak Ethereum, update softwarenya itu butuh waktu. Nah, sekarang kan kita udah paham tuh apa The Merge itu, latar belakang teknis, bayangan tanggalnya kapan. Mari kita tengok dua mitos yang terkenal juga nih. Ada dua mitos The Merge Ethereum yang mau kami klarifikasikan. Yang pertama itu orang-orang mikir nanti The Merge membuat Ethereum lebih murah. Jangan salah paham, kalau nanti The Merge nggak bikin Ethereum lebih murah, bukan berarti The Merge gagal. Karena untuk murahnya biaya gas Ethereum, itu akan ditangani oleh solusi skalabilitas rollups, yang mana adalah jaringan layer 2 di atas Ethereum. Dan ini sudah ada banyak yang murah sekarang. Kalian bisa lihat biaya gas mereka di layar. Terus mitos kedua itu dibilang The Merge menyebabkan penarikan ETH besar. Nanti banyak yang ngedam. Oke, memang ada risikonya orang buy the rumor terus sell the news, tapi akan ada periode waktu sebelum orang bisa menarik aset ETH mereka yang sedang di staking. Lagi pula kalau misalkan berkurang pun, reward itu makin besar dengan orang yang berkurang. Dan orang-orang jadi akhirnya oke lah, ternyata rewardnya lebih besar, mau masuk lagi. Nah, yang staking itu antara dua orang. Dia mau cari profit, yang mana dia bakal masuk lagi staking, atau memang percaya dengan Ethereum. Jadi memang ada risikonya, tapi karena itu memberikan risiko terhadap The Merge, nggak langsung bisa semua penarikan aset di saat bersamaan. Akan ada periode waktu setelah The Merge itu terjadi, dengan waktu kurun dalam entah bulan atau minggu. Jadi semoga video kali ini bisa membantu kalian klarifikasi guys seputar narasi tentang The Merge. Apa itu, dampaknya, tanggal main, pertanyaan, dan mitos-mitos. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di komentar di bawah. Untuk semua komunikasi resmi pasti kami berikan dari sumber yang kredibel, ada di blognya Ethereum Foundation langsung, atau melacak kemajuan lewat tim developer intinya juga. Bisa follow tim Beko di Twitter, atau membaca update all core devs-nya dia juga. Kalau masih ada beberapa hal yang kami sebutkan hari ini rada membingungkan, kalian bisa guys nonton kumpulan video lain yang sudah kami buat tentang Ethereum di channel YouTube Republik Rupiah. Ada ngomongin soal biaya gas Ethereum, ada yang soal argumen di Ethereum udah mati, prediksi harga Ethereum versus kompetitornya, ada layer 2, rollups, valuasi Ethereum, solusi Tri5 blockchain, Ethereum beralih ke proof of stake, Ethereum 2.0 hampir selesai, bahkan sampai ngomongin The Merge terakhir kali lalu. Jadi tunggu apa lagi guys, silakan kalian subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Dan kalau suka dengan video ini silahkan kasih jempolnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari.
Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.